Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin al-mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kemudahan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang lafal bismillah. Melengkapi dari sebelumnya tentang ta'awuz, pengertiannya, cara membacanya, dan hukumnya. Sehingga dengan kita memahami ta'awuz dan lafal bismillah, maka kita akan memiliki kesempurnaan pemahaman dan juga kesempurnaan dalam menggapai pahala yang Allah berikan kepada kita saat kita membaca Al-Quran. Pengertian basmalah merupakan ucapan pembukaan awal surat selain surat At-Taubah dan bacaan sebelum melakukan aktivitas keseharian kita. Jadi basmalah ini bukan hanya sekedar ayat Al-Quran, melainkan juga bacaan awal sebelum kita melakukan aktivitas. Kita berharap semoga aktivitas kita ini membuahkan hasil yang terbaik dan memiliki keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa manfaat dalam membaca basmalah? Dianjurkan membaca basmalah di awal aktivitas harian untuk memohon keberkahan seperti ketika makan, minum, mengawali wudhu, hendak berhubungan suami istri, dan lainnya. Dengan kita membaca basmalah, maka kita berharap bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika saat pertemuan dengan Ar-Rahman dan Rahimnya, dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya. Dari Jabir bin Abdullah, ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim turun, dikawal oleh 70.000 malaikat. Awan bergerak ke timur, angin menjadi tenang, laut bergelombang, dan setan dilempari di langit. Allah bersumpah dengan kebesaran dan keagungannya bahwa sesuatu yang dinamai dengan namanya niscaya mendapat keberkahannya. Hadis riwayat Abu Ya'la, Al-Hakim, dan Al-Bazzar. Kita berharap dengan basmalah rutinitas harian kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya salah seorang dari kalian mendatangi istrinya lalu membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Niscaya jika ditakdirkan keturunan dari hubungan tersebut, maka setan selamanya tidak membahayakan anak itu. Dengan membaca basmalah, ketika kita melaksanakan hubungan suami istri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keturunan kita dari godaan setan yang terkutuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama qiraat bersepakat bahwa membaca basmalah di awal seluruh surat itu wajib. Dikarenakan tertulis dalam Al-Quran
kecuali surat At-Taubah. Kita mengawalinya di awal surat dengan ta'awudz, bukan dengan basmalah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang meninggalkannya, maka telah meninggalkan 113 ayat dalam Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, di awal surat akan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini wajib dibaca karena tertulis dalam Al-Quran. Sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh Ibnu Abbas, sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu, barang siapa yang meninggalkannya, maka telah meninggalkan 113 ayat dalam Al-Quran. Hukum dan cara membaca basmalah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap awal surat itu ada kalimat basmalah. Ini merupakan ayat. Makanya hukum membacanya di awal surat kecuali surat At-Taubah ini hukumnya wajib. Karena telah terdapat di dalam Al-Quran. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah meninggalkan 113 ayat di dalam Al-Quran. Membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kesepakatan para ulama qiraat menyatakan bahwa basmalah hukumnya wajib dibaca kecuali di awal surat At-Taubah. Ya, jadi ini adalah kewajiban kita. Setelah membaca ta'awuz, ketika kita membaca Al-Quran di awal surat, maka wajib hukumnya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran bukan di awal surat, maka pembaca boleh tidak membaca basmalah. Akan tetapi membaca basmalah lebih dianjurkan setelah membaca ta'awuz. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bukan dari awal surat, ya, itu diwajibkan membaca ta'awuz dulu. Harus setelah itu boleh. Kita membaca basmalah boleh, tidak juga boleh. Akan tapi dianjurkan untuk tetap membaca basmalah. Karena kita meyakini sesuatu apapun juga yang diawali dengan basmalah, maka akan memiliki keberkahan dari perbuatan baik tersebut. Inilah pengertian hukum dan cara membaca lafal basmalah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jazakumullahu khairan katsira. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.